Iya. 33 pekerja migran Indonesia asal Timor Tengah Selatan ke negara tujuan Malaysia meninggal dunia. 31 diantaranya masuk lewat jalan tikus. Jenazah para pekerja migran ini telah dipulangkan ke daerah asalnya di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain meninggal dunia, ada 80 pekerja migran asal TTS yang dideportasi. Hal ini dijelaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Yos Banamtuan melalui Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Anton Lakapu SE kepada KLTV News di ruang kerjanya Senin 27 Februari 2023. Jumlah pekerja migran TTS yang meninggal dunia dan dideportasi dari Malaysia ini adalah akumulasi dari tahun 2021, 2022 dan Februari tahun 2023. Dua pekerja migran yang legal hak-haknya terklaim, sedangkan yang ilegal tidak bisa diklaim. Tingginya angka pekerja migran ke luar negeri khusus negara tujuan Malaysia, kata Anton, karena termakan bujuk rayu calo. Padahal pihaknya selaku dinas teknis sering memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait prosedur kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. PMI kita, calon PMI dari daerah kita ini lebih berminat untuk masuk ke Malaysia, walaupun permasalahannya begitu tinggi, tingkat permasalahannya begitu tinggi. Sebagai gambaran bahwa untuk 2021 PMI kita yang meninggal di Malaysia itu 19 orang. 2022 ada 12 orang dan 2023 ini ada 2 orang. Jumlahnya itu 33. Dari 33 orang ini yang statusnya legal itu 2 saja. Sedangkan 31 orang itu berstatus ilegal atau non prosedural. Kita di sini untuk yang berangkat secara non prosedural ini cukup tinggi, dan karena kita tahu kondisi kita seperti itu, kita bekerja sama dengan satgas di provinsi untuk berusaha mencegah di pintu-pintu keluar baik bandara maupun pelabuhan laut. Tetapi yang terjadi selama ini, tim satgas juga kecolongan anak-anak bisa lolos untuk berangkat karena mereka alasan ke Surabaya atau ke Jakarta, ya, tahu-tahu di sana mereka lanjut ke, kalau untuk masuk Malaysia Timur itu pintu masuknya Kalimantan Barat, Entikong dan Nunukan untuk Sabah. Nah, di sana dulu baru mereka paspor. Kebanyakan yang meninggal dan dikirim pulang itu paspor bukan diterbitkan oleh imigrasi Kupang, tetapi imigrasi dari daerah perbatasan atau oleh perwakilan negara kita, baik KJRI maupun KBRI. Jadi kalau kita lihat paspor itu kita sudah langsung tahu bahwa anak ini statusnya ilegal, karena kode paspor itu sudah jelas itu bahwa ini statusnya ilegal. Nah, karena statusnya ilegal ini, hak-haknya tidak ada, baik asuransi, sisa upah kerjanya ataupun mungkin ada simpanannya di sana tidak bisa diambil. Ya, jadi pulang itu ya cuma jenazah saja. Gitu. Nah, selain itu ada juga yang istilahnya dideportasi dari negara penempatan, kebanyakan itu Malaysia saja. Kita tahun 2021 itu cukup tinggi sekali, 59 orang. Kemudian 2022 kemarin itu ada 19 orang. Terus tahun 2023 ini keadaan sampai Februari 2 orang. Jadi dari jumlah ini kita melihat bahwa
walaupun kita sudah berusaha untuk lakukan sosialisasi, tetapi pencari kerja khususnya calon PMI ini yang berminat ke luar negeri ini masih memilih jalur ilegal lewat calo. Jadi kenapa mereka pilih untuk ambil jalan pintas supaya cepat? Mereka lebih memilih cepat, jadi mereka abaikan prosedur mekanisme itu. Mereka memilih jalan secara ilegal. Jadi daftar pagi ini, siang bisa di Kupang, besoknya sudah tiba di daerah perbatasan dan siap untuk masuk. Nah, mereka masuk ke sana itu paspor, istilahnya paspor tembak itu. Jadi dikasih visa untuk masuk, tetapi visa masuknya itu bukan visa kerja, itu berupa visa kunjungan dan ada batasan harinya, apakah 12 hari kah atau 15 hari kah, 1 bulan kah, setelah itu keluar. Nah, mereka gunakan itu sehingga di sana itu mereka tidak berani keluar ke kota. Mereka di ladang saja, ya ladang sawit, mereka sembunyi saja di situ, kerja di situ. Ya, sehingga kenapa jenazahnya cukup banyak? Mereka sakit kan tidak bisa berobat ke rumah sakit. Karena ketika ke rumah sakit, di situ mereka ditangkap. Ya, ada yang ya karena kondisinya sudah tidak bisa dibawa ke rumah sakit, di situ ketahuan, maka perwakilan negara kita memfasilitasi untuk proses kirim dan deportasi pulang. Jadi dipulangkan paksa. Paul Celere, KLTV News mewartakan.